Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 24. Al-Babu Atsani. Al-Babu Atsani fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mulai masuk tentang teori ataupun intinya. Ya semuanya hampir teoritis ya, teoritis. Tinggal prakteknya bagaimana, yang itu yang diterapkan. Jadi bukan ilmu terapan, ilmu teoritis. Oh teorinya begini, berarti ya kita harus bisa enggak panduan, semacam panduan atau ya, pedoman. Al-babu utawi iki kubab asani yang kedua fi adabil muta'alimi yang tetap atau kang tetap ing dalam menjelaskan adabnya pelajar atau orang yang belajar. Orang yang belajar fi nafsihi, adab fi nafsihi di dirinya sendiri, di dirinya muta'alim, adab kepada dirinya. Wafihi dan dalam adab kepada dirinya sendiri ini, wafihi lan iku ing dalam adabul muta'alim fi nafsihi asyratu anwa'in utawi 10 piro-piro 10 macam minal adabi dari kang tetep atau dari adab. Ada 10 adab, ada 10 sikap, sifat yang harus dilakukan oleh muta'alim untuk pada dirinya sendiri. Al-awalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Al-awalu tahu yang pertama adalah iku ayyutahhira, membersihkan sapa si muta'alim, membersihkan qalbahu ing hatinya muta'alim min kulli ghasyin dari semua sifat-sifat sifat-sifat tipuan, dari segala tipuan, membersihkan hatinya dari segala tipuan, ya tipuan entah tipuan duniawi ataupun tipuan dari setan. Wadanasin dan membersihkan hatinya dari kotoran bukan berarti kotor terus banyak bersihnya atau banyak sampahnya, bukan, tapi ini hati yang kotor dengan akhlak, sifat-sifat yang buruk. Waghilin dan negatif thinking lah, negatif thinking. Jadi, selalu berprasangka buruk. Wa hasadin dan hasud, iri, dengki. Wa su'i aqidatin dan buruknya keyakinan, jeleknya keyakinan. Wa su'i khuluqin dan buruknya atau jeleknya akhlak. Artinya pokoknya sebelum memulai belajar itu hatinya dibersihkan dulu, disiapkan. Jadi istilahnya kita kalau mau minum itu ya gelasnya disiapin dulu, gelasnya biar yang bersih, jangan yang kotor. Untuk kita nggak akan minum dari gelas yang kotor, gelasnya dibersihkan dulu. Nah, kalau misalnya gelasnya ada minyaknya, ya tentunya akan mengotori atau membuat air itu nggak bisa diminum. Liyasluha supaya patut layak apa sapa muta'alim
liyasluha supaya layak apa muta'alim bidzalika dengan sebab ayat tahira atau taharatu qalbihi, taharati qalbihi atau ayat tahira qalbahu, supaya dia layak dengan dibersihkannya hati muta'alim tersebut, dia layak liqabulil ilmi untuk atau maring menerima ilmu. Maring menerima ilmu. Jadi ilmu itu tidak akan bisa masuk kalau hatinya itu gelap, hatinya itu kotor, nggak mau masuk. Ilmu kan mulia, jadi ketika ilmu mulia terus disuruh masuk ke tempat yang kotor, ya nggak mau. Kalau mau juga terpaksa dan nggak betah. Kalian masuk rumahnya kotor, berantakan, ya nggak akan mau tinggal lama-lama di dalam rumah itu. Begitupun ilmu, apalagi ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Dan ketika di dalam hatinya itu masih kotor, masih gelap, masih berantakan, ya ilmu pun juga nggak akan mau menerima, nggak akan mau masuk ke hati tersebut. Bisa menerima ilmu wa hifdhihi, dan menjaga ilmu, ya akan betah ilmunya berlama-lama di dalam hati itu. Wal ittila'i, dan melihat atau memandang ala daqaiqi ma'anihi, dia bisa memandang atau mencermati ala daqaiqi ma'anihi, pada makna-makna terdalamnya ilmu, makna-makna yang ilmu yang sedetail-detailnya. Jadi ilmu pelajaran apapun yang sulit, yang mendetail itu dia akan bisa menerimanya. Wal fahmi, dan juga dia akhirnya juga hati tersebut patut untuk memahami li ghawamidihi, maring pada kesamaran atau ketidakjelasan ilmu. Awal kita belajar misalnya nggak jelas, tapi ketika hati kita bersih, meskipun di dalam majelis, di dalam kelas, di dalam ruang pengajian itu nggak jelas, tapi ketika hatinya bersih, entah nggak jelas ketika gurunya menyampaikan atau nggak dengar suaranya, tapi setelah keluar dari majelis lalu mutola'ah lagi, dia hatinya paham dengan ilmu tersebut. Jadi memang langkah awal seorang pelajar itu memang harus membersihkan hatinya. Ya kalau setahun 2 tahun biasanya masih dimaklumi. Orang kaget pertama kali ngaji, ngajinya begini kok, belajar apa. Saya juga kaget ketika mempelajari jurmiyah, mempelajari tasrif. Ngapain saya belajar tasrif, ngapain saya belajar jurmiyah. Nah ya wajar kalau awal tahun-tahun pertama itu, apalagi yang nggak ngerti pesantren sama sekali, ngaji sama sekali, akhirnya penuh penolakan atau denial, penyangkalan. Jadi ketika sudah dibiasakan hatinya, ya meskipun memang setahun pertama, 2 tahun pertama itu akhirnya dengan adanya sifat-sifat semacam itu, penolakan, masih kotor, itu ya setahun pertama, 2 tahun pertama itu ya nggak nyantol, ilmu itu nggak ada yang masuk, dia sekedar lewat saja, lewat. Tapi karena mulai mungkin dari awal itu saya terbiasa untuk menerimanya, udah terima aja dulu, udah belajar aja dulu, akhirnya menjadi kebiasaan dan ya udah terima saja. Oh iya, ternyata ilmu nahu itu buat baca kitab nahu soro. Kenapa membuat kita kalau nggak baca kitab ya nggak bisa, nanti nggak bisa sholat, nggak bisa nggak bisa itu. Jadi ya awal pertama bagi pelajar sih memang ada adaptasi lah, sesuatu adaptasi. Tapi adaptasi jangan kelamaan. Yang penting ya memang jelas hatinya itu harus benar-benar diniati lil nawaitu lit talabil ilmi, niat untuk belajar. Entah kesananya nanti ada penyangkalan, tapi kalau sudah diniati itu ya paling nggak lama, setahun itu fase semacam itu ya akan dilewati, dan kemudian
hatinya berusaha untuk membersihkan diri. Makanya ketika awal-awal santri-santri pertama itu, santri-santri ibtidah itu biasanya dikasih pelajaran Sulamut Taufik, bukan hanya Safinah tapi Sulamut Taufik. Padahal di dalam Sulamut Taufik itu ada 3 fan ilmu, ada ilmu akidahnya, ada ilmu fiqihnya, terakhir ada ilmu semi-semi tasawuf, semi-semi akhlak, ilmu hati. Kenapa diberikan ilmu Sulam Taufik? Supaya nanti disadarkan dulu, santri-santri baru ini disadarkan dulu, oh ya ini haram, oh ya ini hal, akhirnya nggak dilakukan, akhirnya untuk membersihkan hati, tazkiyatul qulub atau tazkiyatul qalbi, membersihkan hati dulu. Baru setelah itu dimasuki ilmu segala macam. Biasanya ya itu orang itu kalau belajar itu pengembaraan ilmunya itu akan semakin tinggi. Kalau sudah merasa jenuh, udah dia akan menurun lagi sampai ke fase mempelajari ilmu tasawuf. Jadi pertama awal belajar fikih, belajar usul fikih itu kan sudah tinggi lagi, belajar filsafat, belajar logika, belajar akidah, terus. Nanti kalau sudah mentok, misalnya sudah mentok, dia akan mencari suasana lain yang membuat hati tenang. Karena biasanya ya orang-orang belajar fikih itu ya hatinya, pikirannya selalu berpikir terus, nggak berhenti. Tapi ketika sudah menemukan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu hati, ya akhirnya dia akan tenang. Biasanya fasenya semacam itu biasanya. Terus nanti setelah bergelut dengan ilmu tasawuf, ya nanti ya bisa lanjut lagi ilmu fikih karena hatinya sudah tenang. Asani utawi yang kedua iku ayuhsina an-niyata, ayuhsina memperbaiki sapa si muta'alim an-niyata, niat fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Jadi niatnya dibenerin lagi. Niat apapun, belajar di pondok, ngaji ataupun kuliah, sekolah, niatnya dibenerin. Ya berat. Setidaknya begini, saya kuliah dapat ijazah itu adalah suatu hal yang lazim ketika orang selesai kuliah. Ya, orang selesai kuliah ya dapat ijazah. Nah, sebenarnya nggak dijadikan tujuan pun, lulus itu nggak jadi tujuan pun juga akan tercapai. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi saya lulus, saya dapat ijazah, itu pasti akan tercapai. Yang penting dalam proses belajarnya ini jangan sampai memikirkan kalau yang 5 tahun itu, sampai 5 tahun itu masih jauh, masih lama. Jadi yang dipikirkan adalah proses setiap harinya belajar itu diniati lillahi ta'ala. Jangan sampai tiap masuk kuliah, tiap masuk pelajaran kepikiran saya niat supaya cepat selesai kuliahnya, cepat lulus, cepat sudah gitu. Enggak. Jadi ya prosesnya aja dijalani, setiap proses itu diniati lillahi ta'ala. Karena ya belajar di universitas, belajar di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu di samping keilmuannya, ya menambah wawasan keilmuan, juga akan membentuk cara berpikir. Dulu MTS, SMP kita cara berpikirnya ya masih anak-anak. Terus agak dewasa lagi SMA, MA masih remaja. Kemudian kuliah ini akan membentuk cara berpikir yang kompleks, tidak hanya itu saja. Nah, dari situ akan membentuk karakter orang untuk berpikir, untuk memikirkan segala hal, segala masalah. Itu ya dia akan dilatih terus untuk memecahkan masalah-masalah itu.
Jadi namanya universitas itu kan luas atau perguruan tinggi ya tinggi. Jadi setidaknya cara berpikir kita itu sudah berbeda dari SMA atau AMA atau MTS atau SMP. Jelas harus berbeda. Mungkin waktu MA cara berpikirnya masih nggak beraturan, masih labil, kadang begini kadang begitu. Tapi ketika sudah kuliah, dia cara berpikirnya akhirnya dia punya prinsip, punya cara berpikir begini, dipegang terus. Jadi akhirnya menjadi cara berpikir dia selama hidupnya. Bisa terjadi. Jadi selain keilmuan yang masuk, mata kuliah apapun yang masuk, itu cara berpikir tiap harinya itu akan seperti itu terus. Jadi ya keuntungan tersendiri kuliah itu ya begitu. Jadi cara pola pikir kita itu akan berkembang. Tidak itu aja akan berkembang. Ya masih ingat ketika kalau Buya menyampaikan itu, ya pasti ada untungnya universitas kuliah itu. Yang jelas adalah cara berpikirnya itu. Kalau masalah keilmuan sih mungkin ya tergantung orangnya bagaimana niatnya. Biasanya yang jelas itu cara berpikirnya itu akan harus berubah, harus bisa berubah. Kalau ya dia benar kuliah. Wasani ayyuhsina an niyata fi talabil ilmi bi ayyaqsida bihi wajhallah. Bi ayyaqsida dengan bertujuan atau bermaksud sapa si muta'alim bihi dengan ilmu atau dengan talabil ilmi, dia memiliki tujuan belajarnya itu wajhallah ing ridhonya Allah azza wa jalla. Setelah itu dia juga niat untuk wal amala ayyuhsina wal amala bihi, dan mengamalkan. Punya tujuan juga untuk mengamalkan, saya amalkan ya ilmu-ilmu yang bersifat praksis ya, bukan bersifat teoritis atau yang memang bisa dipraktekkan. Kalian belajar biologi masa mau dipraktekkan terus, gimana biologi? Ya prakteknya itu ya dari pengetahuan biologi itu kita akan memahami, oh iya ternyata penciptaan manusia itu semacam itu misalnya, atau tumbuhan itu makannya semacam itu. Nah itu kan akhirnya jadi pengetahuan, lalu kita amalkanlah tiap hari ya. Kita misalnya mau menyiram ya, nyiramnya bagaimana? Nyiramnya begini. Oh kalau tumbuhannya begini ya harus disiram begini. Nah itu namanya al-amal bih kalau dalam ilmu lain. Kalau dalam ilmu masalah ilmu fikih mah jelas, belajar sholat ya amalkan sholatnya. Wa ihya asyariati, dan menghidupkan syariat. Tujuan lain adalah dia harus memiliki tujuan untuk menghidupkan syariat. Seandainya nggak ada yang belajar syariat, ya syariat akan mati. Itu untuk ihya syariat. Wa tanwiru qalbihi, dan untuk menerangi hatinya muta'alim. Hati kalau tidak pernah dimasukin nur ilmu ya akan bahasanya suwung, kosong, gelap. Maka dengan datangnya ilmu itu ya akhirnya rumahnya ada cahaya. Makanya orang ketika sehari, seminggu, sebulan, setahun terus nggak pernah belajar apapun, membaca kayak mendengar pengajian kayak apalagi ya, itu ya hatinya akan lemah, akan gelap, akan keras. Apalagi setiap hari mainannya sosmed terus. Itu ya Allah, dipikir-pikir sehari main sosmed terus apa gunanya gitu. Manfaatnya apa yang kembali ke kita? Hanya tahu informasi ya yang bersifat hiburan belaka. Wa tahliyata batinihi, dan juga niat bertujuan untuk tahliyah. Tahliyah itu menghiasi. Kalau pakai kho, tahliyah itu adalah membersihkan itu. Tahliyah membersihkan hatinya muta'alim ya, supaya
sifat-sifat maksiat, sifat-sifat malas, sifat-sifat kotor di hati kita itu hilang dengan kita belajar. Wa taqarruba, dan juga memiliki maksud tujuan adalah taqarrub, mendekatkan diri minallahi, maring atau pada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Wala yaqsida, dan jangan memiliki tujuan sama sekali sapa si muta'alim, jangan sampai sama sekali memiliki tujuan ini. Bihi kelawan ta'allum, bihi kelawan talabil ilmi, bihi kelawan talabil ilmi, jangan sampai sesekali memiliki tujuan al-aghradu ing piro-piro harta atau benda, harta benda ad-dunyawiyah yang bersifat duniawiyah, ad-dunyawiyata yang bersifat duniawiyah. Tujuan-tujuan aghrad itu tujuan memiliki tujuan-tujuan atau motif-motif duniawi, bukan benda duniawi. Aghrad itu apa? Tujuan-tujuan duniawi min tahsil riyasati, untuk menghasilkan atau mendapatkan riyasah. Riyasah itu jadi pemimpin. Saya sekolahnya kuliahnya di IPDN supaya nanti keluar dari camat, jadi lurah. Atau nggak jauh-jauh lah, misalnya ada santri baru kan biasanya mau mondok mau jadi apa? Saya mau jadi kiai. Nah, itu termasuk riyasah. Saya mau jadi ustaz, itu riyasah. Gelar-gelar semacam itu kan ya nggak perlu dicari, itu akan datang sendiri. Wal jahid, dan pangkat derajat, saya mau kuliah sampai S3 supaya nanti kalau jadi dokter enak ngelamar kerjaannya, langsung jadi lektor berapa gitu. Lektor, bukan rektor, ada lektor, ada rektor. Wal mali, dan juga jangan sampai memiliki tujuan untuk mendapatkan harta benda. Gimana ya? Belajar itu untuk mendapatkan harta benda, mendapatkan mal. Tujuannya saya kuliah, saya belajar mau supaya dapat duit. Nah, ini adalah nantinya gitu. Nantinya itu bisa menghasilkan uang. Saya kuliahnya di BINUS misalnya, supaya nanti saya jadi teknisi dan dapat menghasilkan uang. Atau sekolahnya di jurusan teknik, bukan teknik sipil, supaya nanti bisa jadi insinyur. Wa muhbahatal aqroni, dan juga memiliki niat untuk menyaingi atau mengungguli teman-teman sebayanya. Saya mau kuliahnya di Trisakti lah, biar saya nggak kalah dengan Hasib di Gunadarma, saya harus di Trisakti misalnya, bukan gitu. Jadi untuk berlomba-lomba untuk lebih unggul dari teman-temannya. Kuliah dimanapun, belajar dimanapun, kalau diniati ya selalu jadi. Wa ta'ziman nasi lahu, dan juga jangan sampai belajar ngaji kuliah itu untuk tujuan ta'ziman nas, mendapatkan penghormatan manusia lahu, orang-orang lahu, pada si muta'alim. Jadi supaya dihormati orang, saya harus kuliah S1. Di daerah saya nggak ada nih anak-anak atau keluarga atau tetangga saya yang kuliahnya S1. Saya kuliah lah biar terpandang, dihormati orang. Wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Jadi pokoknya udah ngaji, belajar, kuliah lillahi ta'ala. Nggak usah mau jadi apa supaya apa, pokoknya lillahi ta'ala. Jadi nggak dipikirin mau jadi apa, kok mau jadi apanya saja ketika ditanya mau jadi apa, mau apa, itu kalau nggak lillahi ta'ala itu mikir-mikir, saya kuliah mau apa ya, kok ngambil jurusan ini, kenapa ya, mau nanti jadi apa ya. Akhirnya sebelum menentukan mau jadi ini mau apa, itu ya mikir dulu. Jadi ketika kamu kuliah mau apa, kenapa, mau jadi apa, pokoknya kalau saya kuliah lillahi ta'ala, udah selesai, nggak usah banyak pikiran. Entah nanti jadinya bagaimana, nanti jadi apa, lillahi ta'ala. Karena sekarang itu pengangguran, sarjana pengangguran itu banyak sekali. Pengangguran secara hakiki banyak, pengangguran secara majazi lebih banyak lagi. Hakiki bener, nggak kerja, nggak apa, hakiki itu. Majazi ini adalah orang yang dikatakan nganggur majazi, atau istilahnya apa ya, dia kuliah sekolah jurusannya itu adalah A, tapi kerjanya kok di C, di jurusan C, itu berarti nganggur.
ilmu ketika di kuliahnya itu kan nggak dipakai, nanti nganggur gitu. Dia ngangguran majazi itu banyak. Jadi makanya kalau nanti kuliah jurusan apapun, pengen mau jadi apapun, itu kita nggak akan bisa merencanakannya. Jurusannya kuliah ekonomi misalnya, ekonomi syariah, seharusnya kan ya kalau yang sejalur ya kerja di bank syariah lah misalnya, atau ekonom syariah. Ternyata keluar jadi bos kain misalnya, pedagang beras misalnya, yang sukses. Ini milih mana? Ya tetap milih apapun yang terbaik lah, meskipun bukan jurusan kita. Kalau memang itu yang terbaik. Jadi planning kita dari awal untuk supaya itu memang bagus, supaya linear gitu. Tapi kita tidak bisa menentukan dan memastikan kita nanti jadi apa. Planning mah ya tetap aja bagus. Asalisu utawi yang ketiga iku ayyubadiro bi tahsilil ilmi syababahu. Asalisu utawi yang ketiga iku ayyubadiro bergegas cepat-cepat sapa si muta'alim bi tahsilil ilmi dengan menghasilkan ilmu. Syababahu yang dalam waktu mudanya muta'alim. Jadi jangan nunggu-nunggu. Ketika ada kesempatan ya belajar, kuliah. Jadi, mumpung masih muda. Wa awqata umrihi, dan pada waktu-waktu umurnya muta'alim. Nanti jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Sekarang misalnya nggak mau kuliah, memutuskan nggak mau kuliah. Mau kuliah nanti aja lah, kerja dulu misalnya. Ternyata kerja keenakan, dapat uang, dapat duit. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, akhirnya ternyata dipecat atau keluar atau nggak kerja lagi, dia nganggur. Ada lowongan kerjaan, ternyata dibutuhkan adalah lulusan S1 semua. Akhirnya dia nyesel, kenapa dulu saya nggak kuliah. Itu contoh kecil. Tapi yang jelas ya penyesalan itu ada kalau kita memang telat. Saya memang menyesal. Kenapa saya mondok itu nggak dari dulu, nggak keluar SD mondok, sejak kecil mondok. Kenapa mondok itu pas keluar SMA? Ya ada penyesalan. Kenapa saya kuliahnya kok 7 tahun, nggak 4 tahun selesai, biar sekarang sudah S2, sekarang masih sedang S3. Penyesalan, itu namanya penyesalan. Jadi karena mumpung masih ada kesempatan, ada waktu, masih muda, samber saja, habisi saja kesempatannya, nggak apa-apa. Ya meskipun gagal ya jangan sampai nyerah. Masih ada juga kesempatan. Maksudnya yang berlaku di sini adalah dia masa mudanya santai-santai mulu gitu. Santai lah, bapak saya kaya ini, uang terjamin gitu. Jadi nggak mau kuliah. Tapi kalau kasusnya misalnya sudah daftar sana sini terus tapi nggak dapat, ya berarti ya memang bukan waktunya sekarang, tahun depan. Jadi nggak disamaratakan juga antara orang kasusnya nggak keterima sama memang orang dengan kasusnya santai-santai menyempelekan waktu. Beda, jangan disamakan. Wala yaghtarruh, dan jangan tertipu sapa si muta'alim bi khida'it taswifi, dengan bujukan atau tipuan menunda-nunda, buat takmili dan mengharapkan, saya nanti aja kuliah aja lah. Misalnya saya mau ke Mesir tahun sekarang, nanti aja nunggu Mesir atau Maroko lah. Akhirnya tahun ini nggak kuliah. Itu kalau menurut saya itu masuk menunda-nunda. Kalau kesempatan kuliah ada ya kuliah dulu. Kalau misalnya mau ke Maroko Mesir ya nanti lagi itu. Ada kesempatan nanti daftar bisa. Jadi kalau sekarang daripada kosong, daripada nggak belajar, nggak ngaji, nggak kuliah, ya kuliah aja dulu sambil nunggu yang lain. Fa inna kulla sa'atin
Maka sesungguhnya setiap waktu ikut tamurru lewat. Setiap waktu itu akan lewat begitu saja, detik demi detik, menit, jam, hari itu akan kita lalui begitu saja. Tamuru min umrihi akan lewat apa? Tamuru akan lewat apa sa'ah min umrihi dari umurnya muta'alim. Jadi waktu akan terus berjalan. Tanpa kita sadari, waktu akan terus berjalan. La budda laha wala iwada. La budda laha hale mesti, harus, pasti itu. Laha kedua sa'ah. Pasti, nggak mungkin kalian akan biarlah waktu saya berlalu, waktu saya hentikan, terus yang lain berlalu terus. Kalau yang lain sudah umur 30 tahun, saya masih umur 20 tahun misalnya. Nggak mungkin. Pasti akan terus berjalan. Wala iwatu, tidak ada gantinya iku maujud anha dari sa'ah. Nggak bisa digantikan waktu itu. Ya pasti nantinya akan penyesalan yang timbul. Wa ayyaqta'a ma qadaru alaihi minal alaiqi syaghilati. Wa ayyaqta, dan harus memutus, menghentikan sapa si muta'alim ma qadaru, ma ing sesuatu qadaru yang mampu sapa si muta'alim alaihi ngatsema minal alaiqi asyaghilati, minal alaiqi dari apa? keterikatan asyaghilati yang apa, yang menyibukkannya. Jadi ketika belajar sudah putus, nggak usah mikirin yang lainnya, putuskan semua hal-hal yang tidak hal-hal yang mengganggu belajar itu. Kalau waktu sekolah, ngaji, kuliah, mondok, ya udah kita isolasi diri kita dari pikiran-pikiran dari orang-orang luar. Makanya dulu itu kenapa jarang sekali berhubungan dengan orang rumah, jarang sekali menelpon atau mendapat telepon dari orang rumah, surat-suratan ke rumah. Itu supaya tidak mengganggu. Supaya fokus ngaji, fokus belajar. Wal awaiqi almaniati, wal awaiqi, dan hal penghalang almaniati yang mencegah atau yang menghalangi, hal-hal yang menghalangi antamamit tolabi, dari kesempurnaannya mencari ilmu. Aku bayangin lagi semangatnya belajar, lalu kalian dapat kabar dari rumah kalau ibu kalian sakit, bapak kalian sakit, udah ambiar itu belajarnya. Ambil. Jadi, kalau kata Pak Desa almarhum itu ya, apapun yang terjadi di rumah nggak usah diceritakan kepada anak yang lagi di pondok, anak yang lagi belajar, nanti terganggu. Biarin aja. Ya orang ya kakak nikahan di rumah ya biarin aja nikahan. Emang kalau kamu nggak pulang, kakak kamu nggak jadi nikahan. Tetap aja nikahan. Jadi nggak usah dikabar-kabari lagi. Suruh pulang, ganggu, nggak penting-penting banget lah. Wabadzil ijtihadi, dan mengerahkan kemampuan akan menjadi penghalang terhadap pengerahan kemampuan. Wa quwwatul jiddi, dan kekuatan kesungguhan yang kuat fit tahsili, dalam menghasilkan ilmu, itu akan menjadi pengganggu. Makanya di ayat doa diputus mata rantainya, udah singkirkan dulu hal-hal yang mengganggu belajar. Makanya saya mondok itu sekalian yang jauh. Kenapa? Ya biar nggak pulang-pulang, biar susah dihubungi, biar ya nggak pikir dua kali kalau mau pulang atau kalau mau manggil ke rumah jauh. Fa'innaha quwati'at tariqat ta'allum. Kenapa kok nggak semacam itu? Fa'innaha, maka sesungguhnya ala asyagilah, ikatan-ikatan, keterkaitan atau hal-hal yang mengikat itu, yang bisa mengalihkan, mengganggu fokus kita itu, iku quwati'at tariqat ta'allumi, hal-hal yang bisa memutus jalan belajar.
Itu bisa saja nanti saya boyong lah. Saya pengalaman semacam itu pernah terjadi. Akhirnya saya mau boyong, mau selesai pondoknya karena alaik asyagilah itu, ikatan-ikatan yang menyibukkan itu. Dapat kalau dari rumah, orang rumah begini oleng, sudah saya boyong saja, saya mau kerja. Gitu. Ar-rabi'u ayyaqna. Ar-rabi'u utawi yang keempat iku ayyaqna minal quti wal libasi bima tayassara. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim